pandemi yang mulai berlalu meninggalkan banyak perubahan, di mana salah satunya adalah perubahan pandangan tentang Tuhan. Bagi sejumlah orang, Tuhan dirasakan sebagai sosok yang menjauh karena kehadirannya tidak dirasakan dalam situasi yang buruk ini. Ada pula orang yang bahkan melihat Tuhan sebagai sosok yang kejam karena membiarkan semua ini terjadi. Dalam pertemuan keempat bulan Kitab Suci Nasional, umat lingkungan Santo Agustinus yang mendalami subtema Allah sumber harapan karena kerahimannya, sosok Tuhan yang penuh kerahiman atau yang berbelas kasih yang tetap hadir dalam segala situasi, termasuk dalam masa pandemi. Di tengah segala perubahan yang drastis, di tengah kehancuran sistem-sistem dalam kehidupan bersama, Tuhan tetap berjalan mendampingi umatnya melewati segala tantangan yang ada. Kehadirannya mungkin terasa senyap, tetapi sebenarnya mengundang umat manusia untuk secara sungguh-sungguh mengenalnya. Kita diajak untuk menyadari kerahiman Tuhan yang memelihara kita dengan berbagai cara dalam segala situasi kehidupan kita. Pada pertemuan keempat ini, umat lingkungan Santo Agustinus diajak untuk mendalami bersama perikop Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Perikop ini menggambarkan tentang perjalanan relasi Tuhan dengan umat Israel. Relasi ini tidak selalu harmonis, sebab Israel seringkali bersikap tidak setia. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan meninggalkan Tuhan. Semestinya mereka dihukum, namun Tuhan tidak melakukannya karena kasih-Nya yang luar biasa terhadap mereka. Perikop dalam Hosea membantu umat lingkungan Santo Agustinus untuk melihat kembali perjalanan relasinya dengan Tuhan selama masa pandemi. Bisa jadi umat lingkungan Santo Agustinus terlalu fokus pada diri kita sendiri dan tidak melihat penyelenggaraan Tuhan yang berbelas kasihan. Seperti sabdanya, "Aku tidak datang untuk menghanguskan." Ia juga pasti hadir dalam masa sulit ini untuk menyelamatkan paguyuban umat lingkungan Santo Agustinus dan secara umum umat manusia, dan mengantar umat ke arah yang lebih baik dan lebih membangun. Umat diajak untuk merefleksikan tentang kehidupan yang selalu dilalui. Apakah sapaan Tuhan bagi orang Israel, tindakan jahat apa yang diperbuat orang Israel terhadap Tuhan, dan tindakan Tuhan terhadap orang Israel. Tuhan menyebut orang Israel sebagai anaknya. Ia mengasuh mereka dengan penuh kasih. Ia mengajak mereka berjalan, mengangkat mereka ketika jatuh dan menyembuhkan mereka. Tuhan bahkan membungkuk ketika memberi mereka makan. Semua dilakukan Tuhan, terutama dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tindakan Tuhan yang memelihara Israel ini tidak ditanggapi dengan baik. Bahkan mereka menyembah Baal. Meski demikian, Tuhan tidak memusnahkan mereka. Dengan tegas Tuhan menyatakan bahwa Ia bukanlah manusia. Kesetiaannya kepada umat tidak bergantung pada tingkah laku atau balasan dari umatnya. Ia tetap mencintai Israel sebagai anaknya yang terkasih. Kasih setia, belas kasihan, dan kemurahan hatinya jauh melebihi kemarahannya. Karena itu ia tidak akan melaksanakan murkanya, sekalipun umat Israel mendurhakakannya. Untuk mengembalikan anak durhaka menjadi anaknya yang terkasih, Tuhan memakai cara lain. Ia mengaum seperti singa, memberikan peringatan keras sehingga mereka semua menjadi gemetar dan kembali kepadanya. Auman singa umumnya menandakan ancaman kematian, tetapi auman Tuhan mendatangkan kehidupan. Yang mendengarkan suaranya akan diantarnya ke tempat-tempat atau rumah-rumah yang sudah disiapkan. Selanjutnya umat diajak untuk sharing apakah yang dirasakan oleh umat bahwa Tuhan tidak lagi bermurah hati kepadanya dan pada situasi pandemi, atau bagaimana umat merasakan kemurahannya, terutama ketika merasa dalam keadaan saat-saat yang berat. Umat juga diajak untuk berefleksi apa yang membuat umat bertahan untuk tetap beriman kepada Tuhan dalam situasi sulit yang dihadapinya.
dan bagaimana umat merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan selama masa pandemi ini. Peringatan apa juga yang dialami umat yang menghantar umat kepada pertobatan. Dalam rangka pertobatan, apa yang harus dilakukan oleh umat untuk meninggalkan segala dosa dan semakin dekat dengan Tuhan. Pada sharing ini dilakukan oleh beberapa umat. Pertemuan PKSN yang keempat dipandu oleh Bapak Antonius Arianto yang sungguh membantu merefleksikannya kepada umat, dan beberapa umat men-sharingkan pengalamannya, baik dari Bu Toni, Pak Pono, Pak Joko, dan juga beberapa umat lainnya, sehingga antusiasme para umat dalam PKSN ini sungguh luar biasa. PKSN ini dilakukan dalam 4 pertemuan dan ini merupakan pertemuan terakhir. Semoga menambah iman umat lingkungan Santo Agustinus dan percaya akan firman Tuhan yang menuntun kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan kekal, dan yakin akan pertolongan Tuhan selama hidup, dan meyakini kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dirasakan dari hari